Bagian 28, Cintakah? Sejak peristiwa penculikan oleh para preman itu, hampir tiap malam-malamku dihantui mimpi buruk. Aku begitu tersiksa. Bahkan, Raka yang tidur di sampingku setiap malam terbangun menenangkanku. Win, ada baiknya jika kita mengunjungi psikiater. Aku khawatir ini semacam trauma pasca penculikan itu. Itu yang diucapkan Raka setelah hampir sebulan sejak peristiwa itu terjadi. Aku masih dalam kondisi yang sama. Bayangan tangan-tangan kotor para preman itu serta gema tawanya selalu hadir dalam mimpiku. Apa mungkin apa yang dikatakan Raka benar? Aku trauma. Tidak, Kak. Aku tidak separah itu hingga harus ke psikiater. Jawabku pelan. Aku pun ragu atas keputusanku. Hanya konsultasi saja, Win. Gak ada salahnya kan? Ucapnya mencoba kembali membujukku. Tapi aku tidak gila, Kak. Ucapku sedikit emosi. Bagiku hanya orang yang tidak waras yang berhubungan dengan psikiater. Aku tak merasa demikian. Hari-hariku normal, kecuali tidurku di malam hari. Win, bukan hanya orang gila saja yang datang ke psikiater. Aku pun kadang kesana jika terlalu tertekan dengan urusan pekerjaan. Ucapnya pelan sambil mengelus lenganku. Aku risih setiap Raka menyentuhku seperti itu. Tapi, aku tidak mungkin selamanya bersikap seperti itu padanya. Bagaimanapun, ia adalah suamiku. Ingin rasanya aku memenjarakan mereka yang telah membuatku seperti ini. Ucapku geram, karena yang kulihat Raka tidak sedikit pun mengambil tindakan setelah kejadian itu. Win, Edo sudah melaporkan mereka. Jawaban Raka membuatku terperanjat. Edo? Sahutku heran. Kenapa Raka baru mengatakannya sekarang? Iya, dia kan yang menyaksikan semuanya. Dan juga, preman itu adalah pelaku pengeksploitasan anak di bawah umur. Jadi mereka pantas untuk dipenjara. Ucap Raka terlihat marah. Aku baru ingat, semenjak kejadian itu, aku selalu menghindari Edo. Aku malu atas apa yang dilihatnya pada kejadian hari itu. Walaupun jauh di lubuk hatiku, ingin sekali rasanya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku menemui Edo beberapa hari setelah peristiwa itu. Aku datang menjenguk dan berterima kasih karena telah menyelamatkan istriku. Ucap Raka sambil tersenyum ke arahku. Aku menatap Raka aneh. Tidak menyangka ia ternyata masih perhatian pada orang lain. Bahkan ia berterima kasih pada Edo, laki-laki yang selalu ia cemburui. Apakah ia memang seperti itu? Cukup dewasa. Win, mau ya ke psikiater? Sambungnya membuyarkan lamunanku. Enggak. Jawabku kemudian membelakanginya hendak tidur. Kurasakan gerak tubuhnya mendekati punggungku. Jantungku berdegup cepat. Mau apa lagi dia? Kenapa ia mendekatiku? Apa yang harus aku lakukan jika tiba-tiba ia nekat menyentuhku? Kurasakan hangat nafasnya menyentuh tengkukku. Aku meremang. Dengan nafas tertahan, ku pejamkan mataku rapat-rapat. Rasanya seperti mau meronta dan mendorongnya menjauh. Tapi, potongan-potongan hadis tentang kutukan malaikat bagi perempuan yang menolak suaminya menari-nari di kepalaku. Ya Tuhan, tolong aku benar-benar belum siap. Win, kamu berkeringat. Ucapnya meraba piyama tidurku yang basah oleh keringat. Aku bergeming, tak mengucapkan sepatah kata pun, terlalu gugup atas tindakannya. Aku setel AC-nya lebih dingin ya, sambungnya lagi. Buka jilbabmu saja, Win.
Tidak apa-apa kan? Raka bangun dari tidurnya, kemudian mencoba melepas jilbabku pelan. Jangan kak, teriakku tiba-tiba, membuat Raka terperanjat kaget. Maafin, aku tidak bermaksud lancang, ucapnya gugup melihatku sudah ada di posisi duduk menatapnya tajam. Win, tidak bisakah sedikit pun kamu menganggap aku suamimu? Apa kamu begitu membenciku? Tanyanya menundukkan kepalanya, mungkin menyembunyikan perasaan dongkolnya padaku. Aku jadi merasa bersalah padanya. Aku sendiri tak mengerti kenapa aku bersikap begitu padanya. Maafkan aku kak, aku tidak tahu. Mungkin karena pernikahan kita bukan diawali dengan niat yang baik. Ucapku berkilah mencari alasan. Maksud kamu? Tanyanya heran. Bukankah pernikahan kita diawali dengan perjanjian, Kak? Dulu Kak Raka tak pernah benar-benar berniat menikahiku. Ucapku mengingatkan perjanjian pranikah yang pernah dibuatnya. Raka mendesah mendengar jawabanku. Mungkin amnesianya sudah sembuh dan mengingat kembali bagaimana dulu ia ingin sekali menjauhiku. Sebenarnya maksudku tidak begitu, Win. Aku benar-benar ikhlas menikah denganmu. Aku bersungguh-sungguh. Tak ada kebohongan dalam ijab qabul. Raka berhenti sejenak. Hanya saja, saat itu, aku yakin kita sama-sama belum siap. Umurmu saja belum cukup untuk menikah menurut aturan. Tapi orang tua memaksa. Mereka rela mengurusnya di pengadilan. Tuturnya panjang lebar. Jika hubungan kita baik, kemudian qadarullah kamu hamil tidak lama setelah nikah, aku takut itu jadi fitnah, Win. Aku takut orang akan berpikir bahwa kita menikah karena sebuah insiden. Sambungnya. Aku terpaku mendengar penjelasan Raka. Apakah benar seperti itu? Apakah sejauh itu pemikirannya? Rasanya tak percaya jika mengingat-ingat permusuhan kami saat baru menikah. Kak Raka beneran berpikir begitu? Tanya aku mempertegas pertanyaannya itu. Kalau apa yang dikatakannya adalah sebuah kejujuran, betapa aku menyesal telah memperlakukannya tidak baik. Kok jadi aku yang merasa bersalah? Win, aku mencintaimu sebagai istriku, dan aku berjanji padamu akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku akan jaga amanah Om Rahman dengan sungguh-sungguh. Ucapnya dengan mata berkaca. Ada air bening menetes di pipiku. Aku teringat Papa. Apakah ini yang selalu dikatakan Papa? Bahwa sebenarnya Raka itu adalah laki-laki yang baik. Win, sekarang aku ingin kamu jujur padaku. Apakah kamu mengharapkan Edo? Apakah kebahagiaan kamu adalah dia? Tanyanya memegang jemariku. Apa maksud Kak Raka bertanya seperti itu? Sahutku kesal. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia, Win. Jika engkau merasa begitu tersiksa bersamaku, maka aku akan melepaskanmu bersama orang yang kamu cinta. Ada apa dengannya? Kenapa ia tiba-tiba memikirkan hal gila semacam itu? Aku menangis. Sakit rasanya hatiku mendengar penuturannya. Bisa-bisanya dia berpikir sejauh itu. Loh, Win, kenapa menangis? Tanyanya gelagapan melihatku menangis terseduh. Memangnya Kak Raka pikir aku wanita seperti apa yang rela mempertaruhkan pernikahannya untuk cinta semu? Jawabku terisak. Maafkan aku telah menyinggung perasaanmu. Pelan, Raka meraih bahuku, mengelus punggungku untuk menenangkanku. Aku merebahkan tubuhku dalam dekapannya, menangis mengeluarkan semua sesak yang telah lama membatu di dadaku. Win, maafkan aku benar-benar mencintaimu. Ucapnya lirih mengecup pucuk kepalaku. Aku janji tidak akan lagi menyebut nama Edo di depanmu. Maafkan aku. Ucapannya lagi. Aku akhirnya tertidur dalam pelukannya.
Ada damai yang kurasakan berada di balik dada bidangnya. Apakah seperti ini rasanya hubungan halal pernikahan? Meski tak yakin cinta itu ada, tapi rasa nyaman dan aman sangat terasa. Kenapa aku jadi baper begini di hadapannya? Bukannya dulu ia adalah musuh besarku. Bahkan, berulang-ulang ia mendapatkan pukulan dariku. Jika diingat, kasihan juga dia, punya istri barbar dan tak berperasaan seperti aku. Raka mengeratkan pelukannya seakan tak ingin lagi melepaskanku. Aku tersenyum melihat aura bahagia di wajahnya. Andai dari dulu dia bersikap lembut padaku, dia perlu jadi bulan-bulananku. Kenapa tidak bisa tidur? Raka membuka matanya menatapku. Ada desir aneh dalam darahku. Cup, sebuah ciuman mendarat di pipiku. Aku tersentak, hampir saja tinjuku melayang ke wajahnya. Namun sepertinya dia sudah siap. Bahkan ia memelukku semakin erat. Ia tertawa menyaksikan wajahku merona merah karena malu atas apa yang baru saja dilakukannya. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.